Jadi selamat pagi untuk kita semua. Ya, salam kudus, salam saudaraku. Baiklah, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Kita akan masuk pada perenungan kebenaran firman Kristus. Mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, sebagaimana lagu pujian yang sudah kami naikkan bersama-sama meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Begitu bergirang, sukacita, bahagia hati kami setiap hari kami menyadari semakin bertambah-tambah berkat kasih karunia Tuhan yang nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Dan benarlah tidak pernah terlambat pertolongan-Mu ya Tuhan. Engkau selalu menyediakan apa yang kami perlukan untuk kami siap datang bersyukur kepadamu dan menyerahkan hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan sebagai saksi-saksi kebenaran-Mu di tengah-tengah dunia di mana Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menyatakannya melalui iman kami kepadamu ya Tuhan, kepada firman-Mu. Kami terus ditarik semakin lekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami sambut firman kebenaran-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, saudara-saudaraku yang selalu setia semuanya, biarlah segala kebaikan Tuhan, berkat-berkat yang kita perlukan terus melimpahi kehidupan kita, dan diberikan kita hikmat oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam melakukan segala sesuatu yang kita kerjakan. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, peribadahan kita selalu berjalan dengan baik, dengan tenang, dan semuanya tentunya karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita bersama sebagai tubuh Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita bersyukur sekali kita bisa masuk terus dalam pembelajaran kita. Firman kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus yang merupakan rancangan daripada Allah sendiri untuk masa depan yang indah di hadapan Tuhan, dan juga sukacita kita di antara sesama kita selagi kita diberi kesempatan melayani. Saudara-saudara dan saya harus dituntun oleh firman yang menjadi milik kita semua. Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Selamat pagi juga untuk Ibu Oto kami, Ibu Clara Borsimamora yang selalu setia bersama-sama dengan kita mengikuti dari live streaming Facebook dan juga semuanya yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam kasih Kristus Yesus, kembalilah kita ke bagian yang menjadi pokok materi dari pembelajaran kita dari kitab Efesus. Kita masih di pasal 2, saudara-saudaraku, dan kita akan bersama-sama belajar ya dengan konteks yang sangat luas. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, supaya kita terus menyadari bahwa Alkitab itu bukanlah sebuah buku yang membosankan, sama sekali tidak Bapak Ibu Saudara. Alkitab itu adalah buku kehidupan. Buku kehidupan yang kekal, yang tidak berkesudahan, di mana di dalamnya kita bisa menemukan betapa panjangnya, luasnya, dalamnya, dan lebarnya kasih Allah yang nyata di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan di dalam kehidupan orang lain, di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita, Bapak Ibu Saudara, harus merasakan kesenangan, kegembiraan, sukacita
di mana kita setiap hari melihat hari-hari kehidupan kita sungguh amat diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan ini bukan euforia, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini bukan sesuatu yang dipaksakan secara psikologis, secara kejiwaan kita merangsang pikiran dan hati kita, perasaan kita dengan kesenangan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Bahkan di saat kita pun tidak merasakan apa-apa, iman kita, kepercayaan kita masih selangkah lebih maju di depan untuk meyakinkan hati kita bahwa Tuhan itu sangat baik dan selalu baik. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, suatu perkara kehidupan yang melampaui beyond daripada akal pikiran manusia. Ada di dalam kebenaran firman kasih karunia yang dibagi dengan tepat, yang menyentuh bagian sisi-sisi terdalam dari kemanusiaan saudara dan saya. Manusia batiniah namanya. Amin. Dan kalau manusia tidak mengenal kebenaran ini, tidak mungkin dia bergantung dan akan merasakan apa yang Tuhan katakan kepadanya melalui kebenaran firman kasih karunia-Nya. Dan saudara dan sayalah yang paling beruntung di dalam Tuhan. Amin. Ya, mungkin kita tidak terlalu dipuji oleh manusia atau orang di sekeliling kita karena hal-hal yang sifatnya secara kasat mata bahwa kita biasa-biasa saja. Ya, biarlah Bapak Ibu Saudara dan saya biasa-biasa saja. Ya, biarlah hanya Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, itu yang sangat membuka mata hati kita untuk melihat betapa kehidupan itu ada rahasianya. Amin. Dan kalau belum tersingkap, belum terbuka, ya, rahasia itu di hadapan, ya, pandangan, pikiran dan hati seseorang, susah sekali untuk memahami, ya, makna arti daripada kehidupan, terutama di saat-saat masa sulit. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, akan banyak hal yang terjadi, kegagalan di dalam mengikut Tuhan, memahami kehidupan, dan memaknai setiap hal yang kita pikirkan, yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Sulit sekali Bapak Ibu Saudara untuk menentukan arah daripada keputusan-keputusan kita. Tapi bersyukur saudaraku, karena kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena iman, sebuah kemelekatan kepada kebenaran yang hakiki, yang tidak diupayakan dan juga tidak dirumuskan oleh pikiran manusia. Maka saudara-saudara dan saya, setiap orang percaya itu hidup dengan formula kebenaran yang dirumuskan oleh Allah sendiri, yang ditetapkan oleh Allah untuk kehidupan yang sejati, kehidupan yang sesungguhnya, yang real, ya, yang nyata di dalam Tuhan. Amin. Nah, itu kita lihat Bapak Ibu Saudara, dan kita pahami ketika kita selalu memutuskan bahwa kita harus lebih banyak dengar-dengaran akan firman Allah, firman Kristus. Itu adalah tugas kita dan bagaimana kita menikmatinya bersama-sama. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita ya masih akan bersama-sama melihat, ya, hidup kita dengan judul yang baru. Ya, beberapa hari yang lalu saya memberikan temanya adalah dengan menggunakan istilah maps yang baru, ya Bapak Ibu Saudara, peta yang baru, ya, di mana kita telah ditetapkan oleh Allah sebagai manusia baru di dalam Kristus. Kita mempunyai arah, langkah-langkah dan penelusuran di dalam kehidupan kita sebagai peta, menjalani peta maps yang baru. Saudara,
Dan sekarang saya ingin mengajak kita untuk merenungkan ya dengan judul kehidupan dengan judul yang baru, ya, bukan judul yang lama lagi, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita ini hidup punya judul, Bapak Ibu Saudara, punya tema. Amin. Bukan acak gitu ya. Kita hidup bukan hidup dengan cara acak, tetapi mempunyai judul, mempunyai tema, ya, di mana akan diuraikan, ya, Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita itu sebagaimana seperti sebuah tulisan, ada tema, ada pengantar, ada uraian isi, ya, sampai kepada kesimpulan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi hidup kita di dalam Kristus dengan hidup dengan judul yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membuka 2 Korintus pasal 5. Mari saudara-saudaraku, kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5. Ya, jadi kita masih mengembangkan terus ya bagian dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 5, di mana kita sekarang bisa melihat dengan jelas perbandingan, ya, komparasi daripada kehidupan kita yang dulu, ya, di mana kita dulu dan bagaimana kita dulu, ya, dan di mana kita sekarang dan bagaimana kita saat ini seharusnya, dan nanti kita akan lihat juga seperti apa kita di masa yang akan datang. Nah, saudaraku, mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5. Saudaraku, 2 Korintus pasal 5. Saya mengajak kita membaca ya, mulai kita baca saja dari ayatnya yang ke-11, ya. Kita coba satu perikop ini dengan cepat, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita melihat highlight bagian-bagian inti daripada 2 Korintus pasal 5 ini dari ayat 11. Kita akan membaca. Di situ judul perikopnya pelayanan untuk pendamaian. Puji Tuhan. Bukan pelayanan untuk kekacauan, tapi untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Jadi Paulus katakan di sini, kami mengerti apa artinya takut akan Tuhan. Kalau dulu Rasul Paulus itu ketika dia belum diselamatkan, namanya adalah Saulus, dia tidak tahu takut akan Tuhan. Ya, dia melawan kehendak Tuhan dan dia menganiaya para pengikut Kristus, dan tidak ada takutnya dia, ya, kepada Tuhan. Ya. Dan oleh karena itu, saudara, kita lihat itu adalah kehidupan masa yang lalu, ya, dengan judul kehidupan yang lama yang dikuasai oleh dosa dan dengan segala keinginan daging. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu sekarang di ayat 12 dikatakan, dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Jadi di dunia ini ada dua kelompok manusia, Bapak Ibu Saudara, dengan segala kebanggaan dirinya. Saudara bangga enggak melihat diri saudara? Ya, kalau orang-orang bangga dia melihat dirinya karena apa? Saya adalah artis, saya ganteng, saya cantik, ya, saya punya mobil baru, saya punya rumah mewah, ya, saya bisa operasi plastik, ya, dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Itu kemegahan, kebanggaan, ya, di satu sisi orang-orang di dunia ini.
Lalu kalau saudara ingin berbangga, boleh nggak berbangga Bapak Ibu Saudara? Tentu saja. Masakan saudara tidak bangga dengan diri saudara? Ya, tapi diri saudara di bagian mana saudara ingin berbangga? Saudaraku, bermegah dan bersyukur, ya. Di mana saudara, bagian apa dari dalam diri saudara yang menjadi landasan saudara untuk bermegah, ya, berbangga dalam hidup ini? Itu yang Paulus katakan, ya, dalam hal-hal manusia batiniah, bagian dalam inti daripada kehidupan kita, saudara, di mana saudara dan saya sudah diubahkan oleh Tuhan, ya, dari judul yang lama. Sekarang kita, ya, menemukan hidup kita dengan judul dan tema yang baru, manusia baru, manusia batiniah. Bapak Ibu Saudara, ya, tidak terlalu menarik bagi dunia, karena dunia akan melihat saudara dari bagian luarnya, ya. Biarpun saudara dan saya meyakinkan semua orang, ya, berusaha meyakinkan semua orang, ya, dengan segala perkataan dan segala hal yang saudara lakukan, kalau dunia ini tidak percaya kepada kebenaran Kristus, akan tetap menilai saudara dari bagian luarnya saja. Tapi saudaraku, manusia batiniah, ya, kita lihat bagaimana cara menilai manusia batiniah, karena itu adalah inti dari kehidupan yang rahasia, kehidupan yang sebenarnya. Manusia tanpa hidup dengan inti rahasia manusia batiniah ini, itu yang Paulus bilang di Efesus 2, kamu sudah mati, ya. Walaupun masih hidup bernafas, tapi itu adalah orang-orang mati yang tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Tuhan, dan orang-orang yang menuju kepada kebinasaan. Nah, saudara, sekarang bermegah di dalam hal-hal batiniah, bukan hal-hal lahiriah. Ayat 13, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus, ayat 14, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti. Amin. Jadi lihat Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah, ya, proyek memperbesar pengertian. Jadi manusia batiniah itu Bapak Ibu Saudara harus disuplai dengan berbagai-bagai pengertian, karena itu adalah sumber kehidupannya. Ya, manusia batiniah kita itu tanpa sebuah pengertian itu akan kembali lagi ke judul yang lama. Bapak Ibu Saudara, kembali lagi ke kehidupan yang lama, kembali lagi mengecewakan. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu kalau tidak ditambah-tambahkan pengertian kepadanya, ya, saudaraku. Maka Paulus katakan, karena kami telah mengerti, ya, kasih Kristus itu yang menguasai kami. Tidak ada orang mengatakan dia mengasihi, tapi tidak ada pengertian tentang kebenaran. Itu nonsens, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu kasih yang dibuat-buat, dan itu kasih yang semu. Ya, kasih manusia yang tidak dikendalikan oleh pengertian akan kebenaran Allah, Bapak Ibu Saudara, itu adalah merupakan kasih yang semu, yang tidak berbuah bagi kebenaran dan bagi kemuliaan Allah. Bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan jika Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, Yesus, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara ingatkan, ayat ini adalah firman Tuhan yang dititipkan untuk dibaca dan dipercayai, diimani oleh setiap orang percaya, khususnya jemaat Gerika Makedonia dari almarhum Bapak Dales sebelum beliau meninggalkan kita semua di jam-jam
ya, detik-detik beliau sebelum pergi meninggalkan kita semua pulang ke sorga, ini adalah ayat yang diminta untuk dibacakan kepada jemaat. Amin. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara masih mengingatnya. Kalau saya tetap mengingat, ayat firman Tuhan inilah yang dititipkan oleh beliau untuk kita selalu ingat bersama-sama, yaitu, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Amin. Ya, saudara, bukan untuk sebagian orang, orang-orang terpilih saja. Jadi kalau orang bertanya, Bapak Ibu Saudara, apakah Yesus mati menghapus dosa orang-orang yang tidak percaya kepadanya? Masih banyak orang mengatakan, oh tidak, Yesus tidak mati untuk menghapus dosa orang yang menolak dia. Itu keliru, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu pemahaman yang keliru. Kita harus luruskan baik-baik. Yesus mati untuk semua orang, maupun orang percaya atau orang tidak percaya. Yesus mati mengampuni semua dosa mereka. Persoalannya adalah mereka tidak mempercayainya. Dan itu yang menyebabkan mereka masuk neraka, bukan karena dosa mereka. Maka mereka jadi masuk neraka, dihukum di lautan api neraka, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena besarnya dosa manusia, pada akhirnya, ya saudaraku, mereka masuk ke dalam api neraka karena mereka tidak percaya kepada pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, ya. Dan karena saudara dan saya percaya kepada pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, maka saudara dan saya mendapat bagian di dalam kehidupan yang kekal bersama Kristus. Amin. Nah, itulah saudaraku, ya, rahasia kehidupan yang banyak manusia abaikan. Mereka terus berusaha, bermegah, berbangga diri dengan usaha mereka, dengan segala uang, dengan segala materi apa yang ditampilkan. Mereka berpikir bahwa itu adalah, ya, jaminan kehidupan, tapi itu adalah kebohongan, itu adalah tipu muslihat daripada iblis yang menggelapkan mata hati semua manusia sehingga mereka tidak melihat cahaya kebenaran Injil tentang kematian Yesus Kristus dan kehidupannya. Itulah yang menjadi inti dasar daripada sumber inspirasi dan sumber kematangan berpikir dan dasar dari segala sesuatu pengharapan kita, ya, untuk masa depan kita untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena itu berdasarkan kematian, kebangkitan Yesus Kristus, saudaraku, di ayat 16 dikatakan, sebab itu, sebab apa, saudara? Sebab karena kematian Yesus Kristus sangat penting, dan itulah inti daripada kehidupan yang bermakna di hadapan Allah, yang membuat kita mempunyai relasi permanen, yang mengubah segala sesuatu dalam kehidupan kita ini dari judul hidup kita yang lama dan sekarang mempunyai judul kehidupan yang baru. Saudara, sebab itu, ya, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilai Kristus demikian. Bapak Ibu Saudara, ya, inilah yang disebutkan sebab yang lama, ya. Jadi di ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sebab yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kematian Yesus Kristus, penguburan dan kebangkitannya adalah merupakan kebenaran yang paling dasar, yang paling mendasar, dan yang paling utuh, dan merupakan karakter daripada, ya, kehidupan kita yang baru didasarkan pada kasih karunia Allah yang dinyatakan pada peristiwa yang real, yang nyata.
dari apa yang dialami oleh Kristus Yesus Tuhan kita, menjadi sumber kehidupan kita yang baru, yang menjadikan kita layak di hadapan Tuhan. Amin. Kehidupan kita sungguh-sungguh berlayak di hadapan Tuhan. Saudara tidak perlu berdoa, Tuhan layakkanlah kehidupan kami, Tuhan layakkanlah kami. Saudara sudah layak di hadapan Allah. Amin. Tapi saudara berlayak di hadapan Allah bukan karena usaha, pekerjaan, perbuatan, keterampilan, kecerdasan, kepintaran, pencapaian, ya saudaraku, keahlian. Bukan pada diri saudara dan saya perubahan itu terjadi. Bukan karena diri saudara perubahan itu sebagai dasarnya untuk menjadikan kita memasuki kehidupan dengan judul yang baru, saudara. Tetapi itu adalah usaha Kristus. Hargai itu, amin. Saudaraku, kita menghargai usaha yang dilakukan oleh Tuhan Yesus mengubah hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dan kita harus fokus, ya, menghormati Tuhan di dalam kebenaran itu sendiri. Kebenaran Kristus Yesus, kebenaran Allah, yaitu melalui kematian dan kebangkitannya, ya saudara-saudara dan saya sekarang mempunyai suatu perspektif penilaian yang baru terhadap Tuhan dan terhadap kehidupan dan juga terhadap diri kita sendiri dan terhadap semua orang. Ini sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus tadi katakan, kalau kami pernah menilai Kristus, ya, kalau kami pernah menganggap, ya, kalau kami pernah membuat perhitungan, ya, dan mengenali Kristus sebagai manusia, ya memang pernah Kristus jadi manusia. Yesus pernah hadir ke dunia ini, lahir sebagai manusia. Dan dia datang, Bapak Ibu Saudara, Yesus mengatakan, aku datang kepada umat Israel. Ya, Yesus katakan, aku datang untuk menyelamatkan domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan itu harus diperkenalkan dengan diri Yesus sebagai anak manusia. Ya, hidup secara daging, Bapak Ibu Saudara, hidup nyata dengan tubuh manusia, ya, yang secara kasat mata, ya, hadir ke tengah-tengah umat Israel. Dan disitulah Yesus memperlihatkan secara daging dia tidak berdosa dan dia taat kepada hukum Taurat Yahudi, menggenapi seluruh hukum Taurat itu di dalam tubuhnya. Ya, Yesus bersunat, Yesus harus menjauhkan makanan yang haram, ya, dia harus berpakaian satu bahan seperti yang dikatakan hukum Taurat. Dia harus melakukan berbagai macam ritual yang dituntut oleh hukum Taurat supaya orang-orang Yahudi dibebaskan dari hukuman. Dan saudara dan saya melalui salibnya, melalui darahnya yang tertumpah di atas bukit Kalvari, saudara dan saya dibebaskan dari segala dosa kita. Dan sekarang kita menerima hidup yang kekal, hidup yang mulia, hidup yang telah dibebaskan dari segala keterikatan akan dunia. Dan sekarang saudara dan saya dimerdekakan untuk hidup di dalam kebenaran Allah, hidup di dalam kemuliaannya, hidup di dalam kuasanya, di dalam kasihnya yang sempurna. Saudara dan saya sekarang menjalaninya dengan judul hidup yang baru yang disebutkan tadi di ayatnya yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan baru. Amin. Judul baru. Ya saudaraku, jangan kita menyanyi-nyanyikan lagi judul yang lama. Kita menyanyi, ya, memuliakan Tuhan, nyanyi setiap hari Bapak Ibu Saudara dengan judul kehidupan yang baru. Amin. Saudaraku. Dan itu yang akan membuat jiwa kita, hati kita berglori, memuji Tuhan. Dan itu sungguh-sungguh datang dari hati kita yang terdalam. Amin. Tidak lagi menyanyi hanya
hanya di bibir saja, Bapak Ibu Saudara, tapi kita menyanyi kepada Tuhan dari dalam hati kita yang terdalam dan yang penuh syukur. Amin. Tidak ada kepura-puraan lagi, tapi yang ada adalah gairah kehidupan ketika kita menyanyi buat Tuhan, menyanyi sungguh-sungguh dari hati. Amin. Bapak Ibu Saudara. Dan karena Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam hati kita terus memperbaharui jiwa kita, semangat kita, spirit kita, Bapak Ibu Saudara, persekutuan kita, kebersamaan kita, dan pelayanan kita, pekerjaan kita semuanya. Kita bekerja sebagai manusia yang masih hidup di dalam tubuh ini, tapi kita tidak dikendalikan oleh motivasi kedagingan kita. Kita hidup dikendalikan oleh motivasi, dorongan, ya Bapak Ibu Saudara, dari pengertian tentang kehidupan kita yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, meskipun terkadang di dunia ini kita harus menghadapi berbagai tekanan, ketidaksenangan, membuat saudara dan saya kekecewaan terkadang bisa mampir ya dalam kehidupan kita, saudaraku. Tapi ingatlah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semuanya itu tidak akan mengendalikan hidup kita lagi. Amin. Itu semua tidak akan menguasai hidup kita lagi. Kristus yang menguasai hidup kita dan Roh Kudus yang mengendalikan hati dan pikiran kita semua. Karena kita sekarang mempunyai kehidupan dengan judul yang baru, yaitu hidup yang baru di dalam kasih Kristus yang sempurna. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kita harus tentunya mempunyai banyak waktu ya ke depan untuk terus membicarakan kehidupan kita dengan judul yang baru ini, sebab yang lama sudah berlalu, kita tidak akan menoleh ke belakang lagi. Saudara dan tahu pernah ada satu peristiwa di dalam Alkitab di mana istri Lot, ya Tuhan ketika meminta mereka diselamatkan dari hukuman api di Sodom dan Gomora, Tuhan mengatakan, larilah, pandanglah ke depan. Tapi saudara-saudara, istri Lot memandang, menoleh ke belakang, dan akhirnya menjadi tiang garam. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sebagai orang percaya, orang kudusnya Tuhan, mari kita memandang ke depan terus, amin. Di mana Yesus Kristus yang memandu kehidupan kita, Roh Kudus mengajar kita dengan firman kebenarannya. Mari kita fokus kepada hal-hal yang positif dalam hidup kita, saudara-saudaraku. Hal-hal yang negatif, kita jauhkan itu, Bapak Ibu Saudaraku. Kita terus menyambut bagian firman Tuhan yang terus memberi pengertian kepada kita. Bagaimana mengajar kita dalam berbagai perenungan-perenungan kehidupan kita ini. Ada kebenaran yang membingkai ya setiap pengertian kita supaya tepat kepada sasaran yang Tuhan inginkan dan memuliakan Tuhan kehidupan kita dan menjadi berkat yang besar di dalam setiap hidup kita semua orang-orang kudusnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami memulai hari yang baru di minggu yang baru ini. Kami percaya Tuhan yang terus menyertai setiap langkah, pekerjaan, perkataan, perbuatan, apapun yang akan kami lakukan sungguh-sungguh dengan pengertian yang benar. Dan Tuhan mengajar kami dengan segala hikmat-Mu supaya tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Apa yang kami kerjakan, semuanya itu berada di posisi yang Tuhan inginkan. Dan Roh Kudus yang menolong kami dari berbagai kelemahan kami dilepaskan dari judul kehidupan yang lama, tapi selalu hidup dalam judul kehidupan yang baru, hidup yang penuh berkat daripada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami sungguh sangat diberkati dan melimpah. Semuanya itu karena kasih Allah sendiri, bukan karena kekuatan kami. Kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih saudaraku semuanya. Selamat pagi, salam semua. Pagi. Ya, Tuhan memberkati. Kita jumpa besok pagi lagi. Ya, terima kasih. Salam.